Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Febri Satya. Sudah lama tampaknya saya tidak mengunggah video pembelajaran di channel YouTube saya. Nah, hari ini saya akan mengunggah materi pembelajaran kelas 12. Jadi materi pembelajaran kelas 12 di bab yang pertama, yaitu perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Dalam 1 tahun di materi pembelajaran sejarah kelas 12 ada beberapa bab ya. Di situ kita lihat ada 6. Yang pertama, perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Kemudian sistem politik dan ekonomi demokrasi parlementer atau liberal. Kemudian yang ketiga, sistem politik dan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Keempat, sistem politik dan ekonomi masa Orde Baru. Kemudian kelima, sistem politik dan ekonomi Orde Reformasi. Yang terakhir, Indonesia dalam panggung dunia. Nah, kita masuk ke materi bab pertama, tidak panjang lebar. Perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Di situ ada foto Kar Muzakkar. Kar Muzakkar ini merupakan komandan grup Sulawesi Selatan ya, pejuang masa kemerdekaan, tetapi melaksanakan atau melakukan pemberontakan di peristiwa Darul Islam Tentara Islam Indonesia di Sulawesi Selatan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini siswa dapat menganalisis peran tokoh-tokoh nasional dalam kaitannya dengan peristiwa yang mengancam disintegrasi bangsa, yaitu ada peristiwa Madiun tahun 48, gerakan APRA Angkatan Perang Ratu Adil, dan peristiwa Andi Aziz. Kemudian siswa dapat menganalisis peran tokoh-tokoh daerah gerakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia di berbagai daerah. Nah, apa sih disintegrasi itu ya? Jadi disintegrasi merupakan sebuah kondisi atau hilangnya keharmonisan, ketidakutuhan atau perpecahan yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Nah, ini ada peta pemberontakan di masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah. Ada Darul Islam Tentara Islam Indonesia, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan ya. Peristiwa Andi Aziz, ada peristiwa Kar Muzakkar, Sulawesi Selatan, ada RMS, kemudian PRRI. Ini merupakan peta pemberontakan masa mempertahankan kemerdekaan. Nah, di peristiwa yang mengancam disintegrasi bangsa, terjadi konflik dalam negeri yang kaitannya dengan 3 hal. Yang pertama, ideologi. Contoh peristiwanya ada peristiwa Madiun 1948 dan gerakan 30 September 1965. Kemudian yang kedua, konflik dalam negeri yang kaitannya dengan kepentingan seperti peristiwa Andi Aziz dan Angkatan Perang Ratu Adil di bawah Raymond Wasserling. Kemudian konflik dalam negeri yang kaitannya dengan pemerintahan, contoh peristiwanya yaitu PRRI Permesta. Ya, ini ya, perjuangan menghadapi pergolakan dalam negeri. Ini gambar-gambar tokoh-tokoh nasional pergolakan dalam negeri. Ada Musso dalam peristiwa Madiun 48, Kapten Raymond Wasserling dalam peristiwa Angkatan Perang Ratu Adil, ada Andi Aziz. Ini peristiwa Darul Islam Tentara Islam Indonesia di berbagai daerah. Ada Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo ya. Ada Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, Amer Fatah, Kar Muzakkar, Ibnu Hajar, dan Daud Ber'ah. Kartosuwiryo di Jawa Barat, Amer Fatah Jawa Tengah, Kar Muzakkar Sulawesi Selatan, Ibnu Hajar Kalimantan Selatan, Daud Ber'ah DITI di Aceh.
Yang pertama, peristiwa Madiun 1948. Peristiwa ini bermula dari adanya konsep Jalan Baru Musso. Jadi Musso merupakan tokoh nasional yang lama di Uni Soviet. Nah, Musso ketika kembali ke Indonesia melihat bahwa Indonesia sudah terlalu banyak diintervensi oleh Belanda dan menjajah, sehingga Musso menawarkan kepada Soekarno dan Hatta salah satu konsep politiknya bernama Jalan Baru Musso, yaitu kerjasama komunis dan politik anti-imperialis. Jalan Baru Musso ini menentang kebijakan Muhammad Hatta yang telah menjual Bank Indonesia kepada pihak imperialis Belanda. Di situ Bung Karno bahkan sampai marah ya di sebuah radio Republik. Jadi Soekarno waktu itu menawarkan opsi kepada rakyat Indonesia ikut Musso yang nantinya akan bangkrutnya cita-cita Republik Indonesia, atau ikut Soekarno Hatta, insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa memajukan negara Republik Indonesia dan tidak akan dijajah oleh negara apapun juga. Itu saking marahnya Bung Karno terhadap peristiwa Madiun 1948, di mana Musso diduga melakukan coup di Madiun yang bekerja sama dengan pemerintah setempat. Di situ kegiatan bersenjata PKI Madiun Musso ini diawali di kota Solo ya, dari demonstrasi FDR melawan aparat pemerintah, kemudian membentuk Republik Soviet Indonesia di Pati, Jawa Tengah. Kemudian Musso menyerang pemerintahan Soekarno Hatta. Kemudian pemerintah pusat meluncurkan operasi militer dipimpin oleh Abdul Haris Nasution. Kemudian Musso ditangkap kemudian gugur tanggal 30 September 1948. Ini gambar-gambar korban keganasan Partai Komunis Indonesia di Madiun tahun 1948. Kemudian selain peristiwa Madiun 48, di situ ada gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Ini kaitannya dengan ideologi ya. Jadi negara Islam Indonesia atau dikenal dengan nama Darul Islam melakukan gerakan politik untuk melawan pemerintahan yang berawal dari ketidakpuasan Kartosuwiryo terhadap perjanjian-perjanjian Republik Indonesia terhadap Belanda. DITI bertujuan menjadikan Republik Indonesia menjadi negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Nah, ini tokoh Sekar-Marijan Kartosuwiryo ya, yang memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Menarik, dalam hal ini Soekarno, Musso, dan Kartosuwiryo merupakan teman SMA di Surabaya, bahkan satu kos di Gang Peneleh nomor 7 di rumah Haji Omar Said Cokro Aminoto ya. Jadi bayangkan tiga tokoh nasional memiliki pemikiran yang berbeda mengenai politik. Soekarno dengan nasionalismenya, Musso dengan komunismenya, dan Kartosuwiryo dengan Islamismenya. Hal ini menjadi cerita yang menarik dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Nah, ini ya, setelah perjanjian Renville, dampak dari perjanjian tersebut, tentara Republik diminta oleh Belanda untuk mengosongkan kantong-kantong tentara di luar wilayah yang diakui dalam perjanjian Renville, sehingga divisi Siliwangi yang ada di Jawa Barat ditarik kemudian melawan long march ke daerah Yogyakarta yang merupakan wilayah Republik Indonesia definitif pasca perjanjian Renville. Di situ Kartosuwiryo bersama laskar Islamnya atau Hizbullah tidak mau mengikuti arahan dari perjanjian pasca Renville. Di situ Kartosuwiryo mendirikan Tentara Islam Indonesia, kemudian
memproklamirkan negara Islam Indonesia. Sebelum dilakukan operasi militer untuk menangkap Kartosuwiryo, tokoh nasional seperti Ahmad Subarjo, Muhammad Hatta sudah membujuk Kartosuwiryo untuk kembali kepada Republik, tapi Kartosuwiryo tidak ingin menjilat ludahnya sendiri. Bahkan jauh sebelum adanya Republik Indonesia pun Kartosuwiryo memiliki keinginan Indonesia di bawah negara yang berlandaskan Islam. Kemudian dilaksanakan operasi bakar betis di daerah Jawa Barat. Kemudian Kartosuwiryo tertangkap dan dijatuhi hukuman mati. Jadi sejarawan yang meneliti mengenai Kartosuwiryo seperti Dengels dan lain-lain itu, bahkan Kartosuwiryo katanya langsung membagi dua golongan di Indonesia itu menjadi yang pertama pro terhadap NII itu sebagai orang Islam, kemudian yang tidak pro terhadap NII disebut orang kafir. Bahkan sudah sampai masifnya gerakan NII di Jawa Barat saat itu dan di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, ini peristiwa Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan ya. Kalian bisa baca sendiri di buku maupun internet. Ustadz atau Pak Febri hanya bisa memberikan dua contoh peristiwa yang berkaitan dengan ideologi. Refleksi pembelajaran hari ini bahwa masifnya gerak pergolakan di dalam negeri, kita harus mengambil hikmah di mana Indonesia ini merupakan negara besar, terdiri dari 17.500 pulau seluruh Indonesia, 1.300 etnik ya, dan berbagai macam suku bangsa. Sudah banyak hambatan di awal-awal kemerdekaan Republik, dan Indonesia merupakan negara yang kuat untuk menghadapi segala macam masalah yang dilewati. Mudah-mudahan hambatan bencana non-alam seperti pandemi COVID-19, pemerintah Republik Indonesia dan masyarakat tetap bersinergi agar bangsa Indonesia tetap utuh berabad-abad ke depan. Hal ini tentu tidak terlepas dari semangat para pemuda untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Terima kasih. Sekian pembelajaran mengenai peristiwa yang mengancam disintegrasi bangsa hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.